kepada Tuhan bahwa di bulan Juli ini Tuhan tetap memelihara kita dengan sempurna. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada dalam keadaan sehat baik bersama dengan kami, itu semua karena anugerah Tuhan. Tetaplah setia, setia, setia sampai akhir.
Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang setia, Bapa yang luar biasa, Bapa yang memelihara setiap anak-anaknya dengan sempurna. Saat ini Tuhan kami percaya, jika kami ada Tuhan di dalam ibadah ini, baik yang online maupun yang onsite, kami percaya semua karena anugerah-Mu. Kami boleh ada dalam baik, sehat, tidak kurang satu apapun. Kami ucapkan syukur ya Bapa. Engkau Bapa yang setia, Bapa yang luar biasa. Terima kasih banyak Tuhan, karena kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ibadah ini boleh jadi berkat. Siapapun mereka yang menyaksikan channel YouTube ini, bahkan setiap telinga yang mendengar, siapapun mereka yang beribadah, baik di rumah, di tempat-tempat lain, di tempat bekerja, di kendaraan, baik Tuhan juga di tempat bekerja, di rumah sakit, kami berdoa dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan hadir di setiap tempat-tempat itu Tuhan. Kami percaya ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan ketika ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus, di situ ada mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang memiliki beban berat Tuhan berikan kelegaan. Kami percaya ibadah ini Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Dan kami tahbiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita untuk berdiri. Berikan salam sehati bagi orang-orang yang ada di kanan, kiri, belakang kita. Haleluya. Kita mau merasakan bahwa hidup dalam kesatuan dan kesatuannya. Haleluya Yesus. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Oh betapa eloknya.
Yesus Kristus. Sebab Allah kita Allah yang berkuasa. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Berkuasa di bumi di surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Berkuasa di bumi di surga. Bertahan dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas Tuhan, betapa hebat, betapa kuat, terjadi Allah kita. Dia berjaya, Dia berkuasa, Allah kita. Haleluya Tuhan, Kau hebat, Engkau dahsyat Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Berkuasa di bumi di surga, bertahan dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membela umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, Allah kita. Dia berjaya atas segala kekuatannya. Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita, tanda ketaatan kita bahwa kita rindu untuk bekerja dalam ladang Tuhan di gereja ini, GBI Jemaat Paletia Kota Harapan Indah Bekasi. Haleluya, kita mau berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Terima kasih buat berkat yang telah kami terima Tuhan. Dan saatnya kami akan memberkati gerejamu GBI Jemaat Paletia Kota Harapan Indah Bekasi. Biarlah setiap rupiah yang kami berikan di hadapan-Mu Tuhan boleh menjangkau jiwa-jiwa yang hidup untuk puji hormat kemuliaan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang
korban syukur Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa mengerti perasaan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku relakan semuanya. Ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku relakan semuanya.
Shalom Bapak Ibu sekalian, Jemaat GBI Aletheia. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Muda Kirsong, dan juga Ibu Pendeta Pembantu Sri. Saya bersyukur buat kesempatan kali ini untuk share firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan tanpa berlama-lama, mari kita buka firman Tuhan yang terambil di kitab Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-23. Ibrani 10 ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Judul khotbah pada kali ini adalah setia. Pernahkah Bapak Ibu sekalian melihat satu acara pemberkatan nikah di mana pasangan suami istri ini sebelum diberkati mereka saling mengucapkan janji setia. Kurang lebih kalimatnya seperti ini, bahwa saya akan setia pada waktu senang, pada waktu susah, pada waktu kaya, pada waktu miskin, sampai maut memisahkan. Janjinya sungguh indah, setia sampai maut memisahkan. Tetapi tahukah saudara bahwa salah satu tingkat perceraian yang paling tinggi itu berada di Indonesia? Ada ungkapan, untuk mengucapkan itu mudah, tetapi untuk melakukannya hari demi hari itu satu perkara yang berbeda. Setia tentu mudah untuk diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Bapak Ibu sekalian, Jemaat GBI Aletheia, setia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berpegang teguh, tidak goyang, tidak berpindah-pindah. Izinkan saya menjelaskan ini melalui perspektif kegiatan saya sehari-hari. Seperti yang Bapak Ibu sekalian ketahui, saya juga aktif di dunia marketplace, khususnya di bidang sales and marketing. Bahkan di dalam dunia sales and marketing, kesetiaan merupakan salah satu atensi atau yang menjadi perhatian bagi kami. Kita menyebutnya yaitu customer loyalty. Banyak uang miliaran rupiah dikeluarkan untuk perusahaan-perusahaan itu bisa memastikan customer-customer mereka setia terhadap produk atau jasa yang mereka tawarkan kepada customer. Mereka ingin customer terus menggunakan produk mereka sampai kalau perlu ratusan tahun. Ada banyak perusahaan-perusahaan yang sampai hari ini sudah ratusan tahun masih berjaya, masih hidup. Itu karena customernya setia. Tapi ada banyak juga akhirnya perusahaan-perusahaan tutup karena customernya hanya coba satu kali produk mereka, hanya coba satu kali jasa mereka, kemudian tidak menggunakan lagi. Sebab itu kesetiaan menjadi penting. Nah, apa yang membuat akhirnya orang tidak setia? Kalau di dalam perspektif sales and marketing, orang yang tadinya sudah menggunakan produk A, lalu tidak setia lagi, itu karena ada pilihan lain yang terlihat lebih menarik, yang terlihat lebih wow, atau bahkan yang terlihat lebih terjangkau harganya. Sehingga karena ada alternatif lain, karena ada pilihan-pilihan lain, akhirnya customer berubah setia. Dalam hal ini juga bisa terjadi, saudara, ketika seseorang mengiring Tuhan Yesus, ketika seorang beriman kepada Kristus, ketika mereka melihat ada alternatif lain, ada pilihan-pilihan lain, bahkan tanpa disadari, kalau kita sedang berdiskusi atau bercakap-cakap dengan mungkin sahabat, dengan kerabat gitu mereka suka mengatakan seperti ini,
Kamu Kristen, saya bukan Kristen, tetapi Tuhannya sama, ya. Yang penting tujuannya sama, tapi caranya beda-beda. Tahukah saudara bahwa tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain di dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Artinya apa, saudara? Bahwa orang berpikir mereka punya alternatif lain selain Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang berdoa kepada Tuhan Yesus, ya, menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus. Tetapi ketika doanya tidak kunjung dijawab, ketika pengharapannya tidak kunjung terrealisasi, lalu mereka mulai melihat alternatif lain. Mereka mulai melihat pilihan-pilihan lain yang memang mereka pikir ini lebih baik. Bahkan ada ungkapan memang selalu rumput tetangga itu terlihat lebih hijau, saudara. Sehingga tidak heran ada orang-orang yang menurut Rasul Paulus yaitu meninggalkan iman mereka. Bahkan di kitab Ibrani pasal yang ke-10 ini juga dikatakan ada orang-orang yang mundur, ya. Mereka mengundurkan diri dari Tuhan. Mereka resign, ya. Nah, ini yang disebut tidak setia. Tetapi pada hari ini tentu bukan sebuah kebetulan saudara mendengarkan apa yang saya share, bahwa kita semua ingin diingatkan. Memang untuk kesejahteraan mungkin saudara datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan untuk berharap adanya kesejahteraan di dalam kehidupan saudara. Tidak salah tentunya, ya. Tetapi seringkali itu belum terwujud. Seringkali apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Mulai kita melihat ada alternatif lain. Ada orang yang perginya ke dukun. Ada orang yang rela akhirnya mendiskon iman mereka, ya. Akhirnya mereka mulai berkompromi dengan dunia ini, sehingga tujuannya cuma satu. Mereka berpikir dengan cara demikian mereka bisa memperoleh apa yang mereka inginkan. Tahukah saudara, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita akan lancar-lancar saja. Seringkali saya suka lihat orang tuh berdoa, ya, kalau mau melakukan sesuatu yang baru, mau memulai hari yang baru, mau memulai sebuah bisnis yang baru, mereka suka berdoa semoga urusan mereka dimudahkan, semoga urusan mereka dilancarkan. Saya mau ingatkan kepada semua jemaat di GB Aletheia, mohon izin bahwa Tuhan tidak pernah berjanji hidup saudara lancar-lancar saja. Bahkan Tuhan mengingatkan saudara dan saya bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Betul, Mazmur 23 katakan dia adalah gembala yang membawa kita ke padang rumput yang hijau. Tapi ingat loh, di Mazmur 23 ayat 4 katakan apa? Sekalipun aku lewat lembah yang kelam. Artinya apa? Tuhan bukan hanya berjanji bawa saudara ke padang rumput yang hijau, tetapi juga Tuhan mau ingatkan ada lembah yang kelam, lembah yang gelap, yang mungkin akan membuat saudara dan saya takut, yang mungkin akan membuat saudara dan saya gemetar, yang mungkin akan membuat saudara dan saya kok begini. Tetapi Tuhan berjanji bahwa gadanya dan tongkatnya itulah yang menghibur kita. Dia berjanji bahwa di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap tantangan, Dia menyertai saudara. Nah, sebab itu Dia disebut setia. Kitab Ibrani yang baru saja saudara baca, kita diminta untuk berpegang teguh pada pengharapan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena situasi membaik, bukan karena pemerintah, bukan karena siapapun, tetapi karena Dia yang berjanji. Dia setia. Setia adalah karakter Allah. Kalau saya melihat gembala saudara Pak Kirso, ya, saya melihat karakter kebapaan.
Saya melihat karakter gembala yang bisa menjadi role model buat jemaatnya. Kalau saya melihat karakter Ibu Sri ya, seorang wanita yang dipakai Tuhan ya. Kalau lagi pimpin pujian itu dengan roh yang menyala-nyala ya. Saya melihat karakter keluarga Pak Kirsom ini keluarga yang dipakai Tuhan. Anak-anaknya berprestasi, anak-anaknya juga melayani Tuhan. Dan kalau saya melihat karakter Allah sesuai firman Tuhan, karakter Allah, dia bukan hanya Tuhan yang baik, dia bukan hanya Tuhan yang penolong, dia bukan hanya Tuhan yang gagah perkasa, tetapi dia juga adalah Tuhan yang setia. Amin saudara. Sebab itu setia tidak bisa dikompromikan. Sebab itu setia bukan sesuatu yang harus dipertanyakan. Setia adalah karakter Allah. Ini sama dengan kekudusan. 1 Petrus katakan, kuduslah kamu bukan supaya diberkati. Kuduslah kamu bukan supaya Tuhan dengar doamu. Kuduslah kamu bukan supaya A, supaya B, supaya C. Tetapi Alkitab katakan, kuduslah kamu sebab Allah itu kudus. Sama seperti saya menasihati anak-anak saya. Saya bilang sama mereka, kamu harus jadi anak-anak yang baik. Kenapa? Karena papa baik. Jadi saya minta mereka melakukan sesuatu sesuai dengan karakter saya. Sama halnya saya minta kepada anak buah saya untuk bekerja dengan giat. Kenapa? Karena saya sendiri sebagai pemimpin, saya bekerja dengan giat. Demikian juga Tuhan. Dia meminta saudara dan saya untuk setia. Kenapa? Karena setia adalah karakter Allah. Dalam perjalanan kita hari-hari ini saudara, dengan begitu dinamisnya dunia ini berubah, ada pandemi yang belum kunjung usai, ada begitu banyak kesulitan yang terjadi, bisnis yang tutup, karir yang hancur. Tapi di satu sisi yang lain, ada juga bisnis-bisnis yang baru muncul. Ada juga pekerjaan-pekerjaan baru yang menjadi menarik buat kita juga. Tetapi tidak sedikit saya melihat anak-anak Tuhan mulai goyah, saudara. Sebab itu setia itu identik dengan berpegang. Ada customer yang berpegang pada merek tertentu, walaupun ada pilihan yang lain, tetapi mereka berpikir, enggaklah, saya udah cocok pakai produk ini, enggaklah, saya udah rasanya nyaman menggunakan jasa ini. Teguh berpegang ya, sekalipun mungkin dikasih diskon tambahan, dikasih layanan tambahan ya, tapi tidak bergoyang. Nah, ini yang disebut setia pada produk, setia pada jasa. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika adanya tawaran-tawaran dunia ini, adanya tawaran-tawaran yang seolah-olah akan memberikan solusi buat saudara. Mungkin ya solusi hari ini, tetapi bukan solusi di alam kekekalan. Tahukah saudara, Yohanes sudah mengingatkan kepada kita semua bahwa dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Sayangnya, tidak sedikit yang saya kenal anak-anak Tuhan ikutan di dalam arus dunia ini, ikutan lenyap. Saya mau mengatakan, bukan berarti saudara tidak boleh kaya, bukan berarti saudara tidak boleh bekerja, bukan berarti saudara tidak boleh berbisnis. Tetapi saudara, saya mau mengingatkan, saya juga mengingatkan diri saya sendiri. Kalau Tuhan izinkan kita bekerja, kalau Tuhan izinkan kita berbisnis, pertanyaannya buat apa sih? Apakah memang hanya untuk kita bisa makan dan minum? Apakah memang hanya untuk kita bisa punya pakaian? Apakah memang hanya untuk kita bisa mengendarai mobil yang nyaman, tinggal di dalam rumah yang nyaman? Ataukah Tuhan punya tujuan yang lebih besar lagi? Kolose berkata, apapun yang kita lakukan, lakukanlah seperti kepada Tuhan, sehingga kita bisa mempunyai nilai di dalam kehidupan ini. Dan saya mau katakan sama saudara, di dalam dunia bisnis saja ya,
pimpinan-pimpinan atau pemilik-pemilik bisnis itu sangat menghargai karyawan-karyawan yang sudah bekerja puluhan tahun. Mereka selalu mengatakan begini, ya memang sih kerjanya mungkin nggak lebih hebat sama yang muda-muda. Mungkin yang muda-muda lebih pintar, mungkin yang lebih muda-muda itu kerjanya lebih cepat, tapi dia sudah ikut saya puluhan tahun. Dia sudah loyal. Sehingga loyalitas saja di dunia marketplace menjadi satu nilai yang tidak bisa diukur dengan kecerdasan, dengan usia, ya, dengan panjangnya titel pendidikan, ya, karena kesetiaan itu kuncinya satu, saudara. Kesetiaan itu adalah komitmen yang saudara putuskan, bukan saudara rasakan. Saudara putuskan, bukan saudara rasakan. Kesetiaan akhirnya bukan cuma menjadi perbincangan, bukan hanya menjadi slogan, tetapi kesetiaan adalah sebuah kesungguhan untuk saudara dan saya benar-benar mempraktekannya hari demi hari, karena yang mengujinya adalah waktu. Waktu yang akan menguji apakah saudara dan saya setia mengiring Tuhan. Waktu tidak mengenal apakah saudara kaya atau miskin, hebat atau tidak, seberapa kuat saudara punya backing, seberapa banyak saldo di tabungan saudara. Waktu itu netral. Waktu tidak bisa dibeli, waktu tidak bisa diulang. Waktu inilah yang akan menjadi penguji saudara dan saya. Apakah saudara hari demi hari sanggup untuk terus menunjukkan bahwa saudara berpegang teguh pada pengharapan, berpegang teguh pada iman yang saudara yakini hari ini. Saya sudah berkhotbah kurang lebih 21 tahun, dan di dalam 21 tahun itu saya melihat ada kawan-kawan saya yang sudah lagi tidak mengiring Tuhan. Ada kawan-kawan saya yang sudah mulai berpikir bahwa ternyata keselamatan bukan hanya pada Yesus, tetapi ada alternatif yang lain. Karena kalau saya lihat-lihat Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan saya yang seperti ini ternyata punya kesamaan, saudara. Kesamaannya adalah bahwa mereka berpikir mereka punya kebutuhan, dan kebutuhan ini mereka berpikir bisa dipenuhi oleh Tuhan dengan mereka berdoa, mungkin dengan mereka memberikan perpuluhan, mungkin dengan mereka rajin ibadah. Mungkin mereka pikir bahwa semua yang mereka lakukan ini itu seperti transaksi dengan apa yang Tuhan miliki. Seolah-olah dengan mereka berdoa, mereka seperti bisa bertransaksi sehingga Tuhan wajib untuk memberikan yang mereka doakan. Dengan mereka berpikir sudah memberikan perpuluhan, mereka seperti transaksi bahwa Tuhan wajib untuk mengembalikan apa yang mereka tabur. Tetapi saudara, ketika yang mereka doakan tidak terjadi, ketika mereka memberikan perpuluhan tapi tidak ada tingkap-tingkap langit yang terbuka, ketika mereka berusaha taat datang ke gereja tetapi semua kehidupannya rasanya nggak ada perubahan, mereka mulai berpikir alternatif yang berbeda. Disinilah akhirnya di dalam waktu ujian tersebut, saudara, di dalam proses waktu yang mereka jalani, akhirnya Yesus hanyalah kenangan. Iman hanyalah memori masa lalu. Tetapi saya yakin buat setiap jemaat di GBL Aletheia, Anda akan berkomitmen, Anda memutuskan seperti pujian yang berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku, ku mau selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Pujian ini berkata, apapun yang terjadi. Saya pernah merasakan dua orang tua saya meninggal. Saya pernah merasakan kekalahan. Saya pernah merasakan kegagalan. Memang di dalam situasi-situasi yang demikian, seringkali kita tergoda
untuk melihat Tuhan yang lain, untuk kita berpikir, beriman kepada yang lain, untuk kita mulai menimbang-nimbang, mungkin ada yang lebih baik. Tetapi tahukah saudara bahwa Yesus, Dia sudah mati di atas kayu salib, bahwa Yesus, Dia setia kepada saudara dan saya. Sebab itu Dia berkata bahwa Dia setia. Pertanyaannya hari ini adalah, apakah saudara akan komitmen untuk setia kepada Tuhan? Alkitab katakan, hai suami kasihilah istri, hai istri tunduklah kepada suami. Ini ayat bicara tentang rumah tangga. Tetapi kalau saudara baca ayat-ayat seterusnya, maka perikop tersebut ditutup dengan kata-kata bahwa rahasia ini besar, yang kumaksudkan adalah hubungan Kristus dengan gerejanya. Jadi gereja, saudara dan saya, tubuh Kristus, itu diandaikan sebagai mempelai wanita, Yesus sebagai mempelai laki-laki, dan kita seperti janji setia. Yesus berjanji sama saudara, setia waktu kaya, setia waktu miskin, setia waktu senang, setia waktu susah. Pertanyaannya hari ini, setiakah saudara? Apakah saudara akan mengambil komitmen juga? Bukan hanya ketika gereja bisa diisi dengan sesuatu yang megah, bukan hanya ketika saudara diberkati dengan mobil baru, rumah baru, pekerjaan dipromosi, bisnisnya moncer dan sebagainya. Tapi bagaimana ketika datang badai pada kehidupan saudara? Bagaimana ketika apa yang saudara doakan kenyataannya jauh berbeda? Setiakah saudara? Bukan hanya waktu senang, tapi juga waktu susah. Ya, Dia Tuhan yang kaya saudara. Kita senang tentunya dengan janji-janji Tuhan yang berkaitan dengan kekayaan. Tetapi Rasul Paulus berkata apa saudara? Di kitab Filipi pasalnya yang keempat ayat 11 sampai 12, bahwa aku tahu apa itu kelimpahan, tapi aku juga tahu apa itu kekurangan. Artinya Paulus pernah mengalami kelimpahan, tapi juga Paulus, siapkah saudara mendengar kebenaran ini? Tetapi juga Paulus pernah mengalami kekurangan. Sehingga di Filipi 4 ayat 13 dia tutup, segala perkara. Maksudnya apa? Segala perkara, yaitu perkara waktu kelimpahan dan juga perkara waktu kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung, dapat ditanggung. Kenapa bisa ditanggung? Oleh Yesus yang memberikan kekuatan. Yesus yang setia, Yesus yang setia mendampingi, Yesus yang setia menyertai, Yesus yang setia itu akhirnya Dialah yang memberikan kekuatan buat Paulus. Seringkali kita nggak setia, tapi Yesus katakan Dia tetap setia. Sebab itu nama Dia adalah Immanuel. Apa artinya Immanuel? Allah beserta dengan kita. Bahkan janji Dia sebelum Dia naik ke surga dikatakan apa? Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Bagaikan mempelai laki-laki, Dia mau berkata kepada gerejanya, saya setia waktu senang, waktu susah, waktu kaya, waktu miskin. Pertanyaannya buat kita semua, setiakah saudara? Saya mau mengajak kita semua, mari kesetiaan ini bukan hanya perasaan, kesetiaan ini bukan hanya emosi, kesetiaan ini bukan hanya diukur dengan air mata waktu kita menyembah Tuhan. Kesetiaan ini bukan hanya ditunjukkan saudara rajin datang ke gereja lalu memakai pernak-pernik kerohanian, tapi kesetiaan ini ditunjukkan dari hari demi hari, hari demi hari, tantangan demi tantangan, pergumulan demi pergumulan. Saudara tetap berpegang teguh
pada pengharapan saudara. Saudara tetap bisa berdoa kepada Tuhan, saudara tetap bisa bersyukur, saudara tetap bisa taat, belajar taat di dalam semua situasi. Mungkin orang mencibir, mungkin orang berkata so suci, mungkin orang berkata fanatik, mungkin orang berkata ini, berkata itu, dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan sama saudara, ini adalah keputusan untuk saudara dan saya. Komitmen. Kalau komitmen itu apapun yang terjadi, saudara. Kalau orang sudah komit, mau hujan, mau jalanannya banjir, mau apapun, pasti akan terus menerobos, akan terus berjalan. Sebab itu orang-orang yang setia, inilah yang akan dimahkotai oleh Tuhan. Orang-orang inilah yang akan mendapatkan kemuliaan di alam kekekalan nanti. Usia kita di bumi ini hanya 70 sampai 80 tahun, saudara. Berapa mau kaya sih, saudara? Berapa mau sepopuler sih, saudara? Berapa mau hebat sih, saudara? Kalau Pak, saya udah lama susah, Pak, saya bosan susah, Pak. Mau berapa lama sih saudara hidup susah? Susah saudara juga sementara kok. Hidup saudara 70-80, kalaupun saudara sampai 80 tahun susah saudara cuma sementara. Tetapi kekekalan itu tiada batasnya. Dan untuk mempersiapkan kekekalan itu, mari kita menjadi orang-orang yang berpegang teguh pada pengharapan. Sebab Dia yang menjanjikannya setia. Saya berdoa buat seluruh jemaat GBL Aletheia, terkhusus buat Bapak Ibu Gembala dan keluarga dan seluruh pengurus. Ada orang-orang yang akan diperhitungkan oleh Tuhan sebagai angkatan yang setia, yang akan menerima janji-janji Tuhan, yang akan berjalan bersama Tuhan, melewati suka, melewati duka, berpegang teguh, bergandengan tangan, sebab Dia yang membuat kita sanggup menanggung segala perkara. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam pengurapan sebelum kita menerima berkat Tuhan. Bapa di surga, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengangkat minyak yang tidak ada apa-apanya. Kiranya Tuhan jamah, urapi, berkati menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu. Bukan karena minyaknya, tapi karena urapan dan kuasa-Mu. Menjadikan minyak ini menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa. Dan kami percaya ketika mengoleskan minyak ini, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, para kepala keluarga, imam, pengurus dan mentor, silakan meleskan minyak kepada setiap anggota keluarga yang beribadah bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Kita angkat pujian, begitu besar kasih Allah akan kita. Haleluya. Kita akan memberikan korban syukur kita yang kedua. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan Allah izinkan menjadi kaya.
buat korban syukur Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan menyaksikan pengumuman 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Yesus, saatnya kita naikkan doa syafaat. Kita moga pujian. Bapa di dalam surga, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang perkasa, pencipta langit dan bumi, dan segala isinya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, mengucap syukur berterima kasih buat ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kuasa Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan, yang ditinggikan, yang diagungkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hamba percaya Yesus, mukjizat penuaian terjadi Tuhan Yesus, tidak hanya di gereja ini tapi di rumah-rumah setiap para jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online hari ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan secara khusus Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan, firman Tuhan yang ditabur pada hari ini itu tidak hanya menjadi rema dalam kehidupan kami para jemaat-jemaat Tuhan, tetapi Tuhan kami berani melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Karena sejatinya firman Tuhan harus kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang pakai pelayanannya lebih lagi, Engkau yang pakai Tuhan pekerjaannya luar biasa lagi Tuhan Yesus. Kau tempatkan dia dimanapun Kau tempatkan, nama Tuhan dipermuliakan.
keluarganya diberkati, istri dan anaknya diberkati, pekerjaannya, usahanya diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, kami berdoa Tuhan, untuk kami semua para pengurus komisi pelantun aktivis yang ada, satukan kami dengan tali kasih-Mu, unit yang daripada Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan kami. Jauhkan kami daripada kesombongan, kemunafikan, keegoisan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kami pasti dipakai Tuhan secara luar biasa, lebih heran lagi Bapa. Terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Kiranya Tuhan Kau memberkati gereja-Mu berlimpah-limpah, memperluas daerah gereja-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan mujizat penuaian masih terjadi di tempat ini Yesus. Penuaian jiwa berlaksa-laksa, penuaian berkat, penuaian mujizat dalam nama Tuhan Yesus kami tuai dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang lalu lalang, yang mendengarkan puji-pujian kami, bahkan mereka yang menonton kami di YouTube, yang live streaming di Facebook dalam nama Tuhan Yesus. Semua Tuhan media sosial kami diberkati untuk menjadi sarana berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hamba berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kembali kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap problematika yang kami hadapi, yang bangsa ini hadapi, kami percaya Tuhan ada maksud yang indah dari semua ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tetap memelihara kami dengan sempurna. Engkau tetap melindungi kami, memagari bentengi kami Tuhan. Kami mohon Tuhan dengan kerendahan hati. Kiranya Tuhan Kau memulihkan bangsa kami, Engkau menyembuhkan bangsa kami Tuhan, dan apa yang ingin Kau nyatakan Tuhan, nyatakanlah untuk negeri kami bangsa Indonesia ini Tuhan. Setiap orang yang bekerja di pemerintahan dijamah Tuhan, diberikan roh takut akan Tuhan, supaya mereka boleh tunduk kepada otoritas-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Orang-orang yang ada di garda terdepan Tuhan yang bertugas, para dokter, tim medis yang ada semua Tuhan, dijamah Tuhan, digantikan letih lesunya dengan sukacita damai sejahtera-Mu Tuhan. Program vaksinasi nasional yang berjalan, kiranya Tuhan boleh sesuai target, boleh sesuai rencana Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hamba berdoa Tuhan, kami berdoa, menyerahkan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Pergumulan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kerinduan kami yang terbesar Tuhan, yaitu kami punya gedung ibadah sendiri yang tidak sewa, tidak kontrak. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti memberkati kami. Kami percaya Yesus, berkat Tuhan terjadi di gereja-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan kami punya uang untuk membangun Tuhan gedung ibadah kami sendiri Tuhan. Sehingga kami beribadah dengan leluasa karena tidak sewa, tidak kontrak lagi Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pintu-pintu berkat Tuhan terbuka, tercurah untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah rangkaian doa kami Yesus, yang kami alaskan hanya untuk puji, hormat, kemuliaan-Mu Tuhan. Terimalah doa pujian penyembahan ini yang kami alaskan untuk puji, hormat, kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai Maranatha selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.